Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Simadu On Air, Edukasi Pajak PMA 2. Kali ini bersama saya Kurniati, ahli pajak muda, dan Mbak Dini Anggreni, ahli pajak pertama, menemani sobat pajak dalam acara ini selama 20 menit ke depan. Hai kawan pajak. Nah, untuk menyapa kawan pajak, hari ini saya sudah menyiapkan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kota Palu, jangan lupa membawa bolu. Pandemi sudah berlalu, semoga kawan pajak sehat selalu. Amin. Amin. Ya Mbak Uni, apa kabar? Kabar baik, Mbak Dini. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita di Edukasi Pajak PMA 2 ini akan menyampaikan tentang materi dividen. Dividen. Dividen, Iya, ya. betul. Gimana nih tentang dividen ini Mbak Uni? Jadi baik kawan pajak, dalam podcast kali ini informasi terkini yang akan kami sampaikan tentang dividen ini. Apakah dividen ini tidak lagi dikenakan pajak? Yuk kita simak infonya ya. Oke. Pertama kali kita mungkin masuk ke bagian definisi dulu. Jadi apa itu dividen? Merujuk pada Undang-Undang PPH di bagian penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G, dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Sedangkan menurut PMK 18 tahun 2021, dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang saham. Tentang perlakuannya gimana nih, Mbak Dini? Perlakuan dari dividen, apakah mengalami perubahan saat ini gitu ya Mbak Uni ya? Iya, Iya, jadi dari segi perpajakan ya. dari segi perpajakan. Oke, gini kawan pajak. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, itu memang terdapat perubahan yang cukup signifikan mengenai pengaturan pemajakan atas dividen di Indonesia, khususnya pada bagian dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Gitu Mbak Uni. Iya, berarti ada perubahan ya, sedikit ya. Betul, ada perubahan terutama pada bagian yang Yang dikecualikan dikecualikan dari objek objek pajak. pajak. Betul, di bagian itu. Ya. Baik Mbak Dini dan kawan pajak, merujuk pada Undang-Undang PPH di bagian pasal 4 ayat 1 huruf G diatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, termasuk dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Nah, selanjutnya gimana nih Mbak Dini tentang dividen yang dikecualikan dari objek setelah Undang-Undang Cipta Kerja? Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu mengalami perubahan pada bagian dividen yang dikecualikan dari objek pajak, gitu ya. Nah, dan di ketentuan lama itu dividen yang dikecualikan dari objek pajak itu adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Oh, ada syarat-syaratnya ya? Dulu pun ada syaratnya Mbak Uni. Yang pertama, dividen itu berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua syaratnya bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen itu kepemilikan sahamnya pada badan yang memberikan dividen itu paling sedikit 25% dari jumlah modal yang disetor. Itu. Jadi itu dividen yang dikecualikan dari objek pajak di ketentuan yang lama. Jadi apabila tidak memenuhi ketentuan itu dianggapnya sebagai objek pajak. Objek pajak PPH. Iya, betul. Jadi nah untuk yang ketentuan sekarang ini cukup berbeda ya Mbak Uni ya. Ada kalau kita perubahan baca, ya. Iya, perubahannya cukup signifikan. Itu jadi berdasarkan ketentuan baru, jadi ruang lingkupnya menjadi lebih Sempit. luas. Oh, malah lebih sempit. Iya, Oh, betul. lebih luas. Yang dikecualikan sebagai objek pajak itu ruang lingkupnya menjadi lebih luas. Nah, kali ini saya coba kita informasikan mengenai dividen yang dikecualikan dikecualikan tersebut. Iya, jadi gini Mbak Uni,
dividen yang dikecualikan dari objek Hmm. pajak itu berdasarkan ketentuan baru itu secara garis besar aja mungkin kita sampaikan ya Mbak Uni ya. Iya. Mungkin kalau secara detail nanti Di di kesempatan yang lain. kali Betul. berikutnya Iya, ya. betul. Yang pertama itu ada dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh yang pertama oleh orang pribadi dalam negeri Mhm. sepanjang diinvestasikan di wilayah negara Negara Kesatuan Indonesia. Republik Indonesia. Yang kedua, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh badan dalam negeri Tanpa syarat ya. tanpa ada syarat investasi. Investasi. Betul. Kalau tadi orang pribadi itu ada syaratnya melakukan investasi. Diinvestasikan. Betul. Nanti akan kita sampaikan tuh tentang investasinya ya. Dan yang kedua untuk badan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh badan dalam negeri itu dikecualikan dari objek Dividen. pajak. Objek pajak. Betul. Nah, kalau tadi berkenaan dengan dividen yang berasal dari dalam Dalam negeri. negeri. Nah, sekarang yang dari luar negeri. Betul. Jadi dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh pun berdasarkan ketentuan baru itu termasuk dividen yang berasal dari luar negeri. Nah, dividen yang berasal dari luar negeri ini nanti kita bagi lagi nih. Ya, ada dividen yang Ya, berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa Bursa efek itu dikecualikan, tapi ada syaratnya juga seperti yang tadi orang pribadi nih Mbak Uni. Diinvestasikan Betul, di syaratnya. wilayah NKRI. Betul, dan itu ada jangka waktunya ya terkait investasi yang tadi. Itu. Berapa Nah, ya jangka waktunya? nanti akan kita sampaikan ya di selanjutnya. kesempatan Oke, berikutnya. Baik. gitu. Nah, yang kedua kalau tadi berasal dari badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di Di bursa bursa efek. Nah, kalau dividen yang dari luar negeri juga dikecualikan sebagai objek PPh apabila dividen tersebut berasal dari badan usaha di luar negeri Mhm. yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, tetap harus diinvestasikan, Diinvestasikan. betul, di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit. Ini ada thresholdnya paling sedikit, Jumlahnya. betul, 30% dari Dari laba laba. setelah pajak, dan harus diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut, gitu ya. Nah, pembagian dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh tersebut itu dilaksanakan berdasarkan rapat umum pemegang saham ya atau RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu mungkin secara garis besarnya itu Ya. dividen yang dikecualikan Dikecualikan dari dari objek PPh. PPh. Betul. Nah, selanjutnya kawan pajak, perlakuan atas bagian dividen yang tidak diinvestasikan dalam ketentuan baru itu ada beberapa. Jadi yaitu dividen yang berasal dari dalam negeri dan diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini untuk yang orang pribadi ya Mbak Uni. Orang pribadi. Karena dia ada kewajiban Investasi dalam negeri, jadi Iya. investasi di lingkungan Di wilayah NKRI. NKRI. Nah, kalau tidak diinvestasikan Mhm. ternyata selisihnya Selisihnya yang tidak diinvestasikan itu berarti dikenai PPh iya. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oke. gitu ya. Mhm. Jadi yang dikecualikan adalah dividen yang diinvestasikan, Nah, gitu iya. ya. Jadi jelasnya seperti itu ya, Mhm. sederhananya yang tidak diinvestasikan itu akan dikenai PPh. Betul. Kemudian yang kedua, perlakuan atas bagian dividen yang tidak diinvestasikan ini adalah tentang dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, gitu ya. Mhm. Nah, selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh ini kemudian dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi sama Selisihnya berarti Ya. mirip dengan Dengan yang tadi yang orang pribadi orang ya. pribadi. Jadi setelah diinvestasikan masih ada sisa dividen, Mhm. nah, itu akan dikenai PPh, gitu ya. Mhm. Kemudian yang ketiga, sobat pajak, dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Ketentuannya, jika dividennya tersebut diinvestasikan kurang dari 30% laba setelah pajak, maka dividennya tersebut
dikecualikan dari pengenaan PPh. Untuk yang diinvestasikan Yang ya. diinvestasikan. Kemudian yang selisih dari 30% setelah pajak dikurangi dividen tersebut akan dikenai PPh. Nah, kawan pajak, atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tadi, setelah dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI, tidak dikenai PPh. Tidak dikenai PPh. Itu ini Ya, untuk yang untuk sisa laba setelah laba, pajak. Setelah yang dikurangi dividen yang diinvestasikan. Ini jika penyertaannya kurang dari yang diinvestasikan kurang dari 30%. 30%, Iya, gitu karena ya. tadi ada ketentuan harus 30% Harus ya 30%, diinvestasikan, iya. betul. Nah, jika dividen yang diinvestasikan, saya diulang ya, jika dividen yang diinvestasikan lebih dari 30% dari laba setelah pajak, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Dan sisa laba setelah pajak dikurangi dividen yang diinvestasikan tadi tidak dikenai PPh. Betul. Gitu. Nah, sehubungan dengan kalau misalnya menerima dividen nih kawan pajak dari luar negeri ya, di sana kan tentu ada ketentuan juga bahwa di sana akan dikenai pajak juga di sana gitu ya. Gimana sih ketentuan dari kredit pajak luar negerinya berdasarkan ketentuan yang baru ini ya? Ketentuan setelah Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan yang sekarang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 ya, Iya, tahun betul. 2023. Jadi gini, kawan pajak, untuk pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri, atas dividen yang berasal dari luar negeri yang dikecualikan dari objek pajak itu berlaku, yang dikecualikan dari objek PPh berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang, Mbak Uni, karena karena kan dikecualikan ya, jadi tidak bisa diperhitungkan dengan PPh yang terutang. Terus yang kedua, tidak dapat juga dibebankan sebagai biaya atau pengurang dari penghasilan. Yang ketiga, kredit pajak itu tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Gitu. Jadi nggak ada. Ya, walaupun di sini bukan objek pajak, objek PPh ya, di sana sudah dipotong di luar negeri, tapi tetap di Indonesia tidak dapat dilimpahkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, tadi kan ada ketentuan-ketentuan tentang investasi ya. Dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu nih ya. Ini berlaku ketentuan seperti ini nih. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperolehnya dividen. Ya. Kemudian yang kedua, pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak. Bisa dikreditkan ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Iya, jadi bisa dikreditkan di pasal 24 ya. Betul. Ini berlaku untuk dividen yang istilahnya yang tidak memenuhi kriteria investasi dalam jangka tertentu. Karena kan itu dia jadinya harus dimasukkan sebagai penghasilan ya. Betul. Gitu Mbak Uni. Untuk yang ketentuan dari kredit pajak tentang kredit pajak luar negeri ya. Betul. Pajak luar negeri. Baik, sobat pajak, kemudian ada lagi tentang pembahasan mengenai kriteria investasi atas dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, investasi yang dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi sebagaimana dalam pasal 10 PP 55 tahun 2022 antara lain yaitu surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, berupa obligasi atau sukuk badan usaha milik negara yang perdagangannya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangan juga diawasi oleh OJK dan seterusnya. Dan investasi-investasi sebagaimana tersebut di atas yang telah tadi disampaikan itu tidak bisa dialihkan kecuali dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud ke atas. Iya, gitu ini ya? Kalau kita lihat di pasal 10 nih Mbak Uni itu
banyak sekali ya, selain yang PP disebutkan. 55 Iya ya, betul, maksudnya. pasal 10 PP 55 itu banyak sekali. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Uni, ini tuh tidak dapat dialihkan kecuali dalam bentuk investasi yang terdaftar dalam ketentuan yang Ketentuan tadi ya. tersebut, ya, Cuman boleh diganti tukar-tukar mungkin ya Mbak Uni gitu tempatnya kan aja, ya. jenisnya ya, Iya. tapi tidak bisa berubah menjadi investasi lainnya Lain ya. selain yang disebutkan. Selain yang disebutkan, Oh. berupa sukuk, obligasi, obligasi syariah gitu ya, surat berharga syariah, itu seperti itu ya, yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Betul. Nah, investasi tersebut dilakukan paling lambat itu di akhir bulan ketiga untuk WP orang pribadi dan akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajak diterima. Jadi disamakan dengan waktu pelaporan SPT gitu ya. Kemudian untuk masa investasinya harus dilakukan paling singkatnya dalam 3 tahun terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lainnya itu diterima. 3 Gitu. tahun, 3 tahun diberikan waktu, untuk, jangka waktu 3 tahun iya, ya. untuk diinvestasikan. Investasikan. Gitu. Baru bisa dikecualikan atas objek PPH. Betul, karena dividen terikat tersebut. ya Iya. persyaratannya. Persyaratannya memang sudah dikunci gitu Betul, ya. sudah dikunci sebagai yang bukan objek PPH itu ya harus Iya. investasi Iya. dan ada jangka waktunya. Jangka juga. waktunya. Iya. Terus gimana Mbak Dini soal Iya, laporan realisasi? betul. Nah, ada apa enggak nih? Nah, jadi untuk memantau ya Mbak Uni, tentu saja perlu adanya laporan realisasi investasi atas dividen yang dikecualikan sebagai objek PPH. Nah, itu ketentuannya nanti untuk laporannya, penyampaian laporan dilakukan dengan menyampaikan laporan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi kawan pajak nih kalau misalnya saya yakin nih kawan pajak punya akun DJP online ya, bisa dilihat itu nanti di fitur layanan. Salah satunya itu adalah laporan investasi atas dividen. Jadi nanti kalau kawan pajak punya dividen ya terus ingin dikecualikan sebagai objek PPH bisa nanti dilaporkan iya melalui sudah DJP berinvestasi online. segala macam dan ternyata ada kewajiban melaporkan, nanti silahkan melaporkan secara elektronik ya. Jadi sudah tidak perlu datang ke KPP. Iya, secara elektronik melalui DJP online ya, melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini DJP online. Jadi nanti datanya akan langsung terintegrasi. Betul. Dalam hal saluran tersebut belum tersedia, yang tadi dari DJP ya, penyampaian laporan dapat dilakukan secara tertulis kawan pajak dengan menyampaikan secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Berarti dengan kata lain, jika layanan ini sudah tersedia secara online, maka silahkan laporkan secara online untuk laporan realisasi investasinya ya. Tidak perlu bersusah payah datang ke KPP atau untuk melaporkan secara langsung dan tertulis gitu ya ke KPP, karena memang akan disediakan secara online melalui DJP online. Betul, gitu ya. Karena kalau kita cek juga udah ada itu ya menunya ya di DJP online. Betul. Jadi bisa klik langsung dari rumah atau dari tempat dimanapun wajib pajak berada. Betul. Yang penting ada terkoneksi dengan internet gitu ya. Betul, iya. Yang ketiga nih, laporan realisasi tersebut disampaikan secara berkala ya, kawan pajak, paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Gitu. Jadi dimudahkan kepada wajib pajak untuk melakukan laporan realisasi tersebut, waktunya disamakan dengan saat pelaporan SPT. Biar nggak gitu lupa. Biar nggak lupa, betul. Biar nggak terlalu banyak yang diingat, di tanggal ini saya harus laporan, tanggal ini saya harus lapor SPT gitu ya. Atau nanti ada tanggal-tanggal lain, mungkin tanggal ulang tahun, tanggal anniversary. Banyak nanti yang diingat ya. Iya. Gitu ya. Kemudian ada lagi Mbak? Iya, itu laporan tersebut itu disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen ya kawan pajak. Sobat pajak, atas dividen yang diterima dan memenuhi kriteria untuk dikecualikan dari objek PPH itu dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
dan dividen tersebut, jadi dividen yang dikecualikan dari Iya. objek PPh tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa surat keterangan bebas. Jadi tidak perlu menggunakan SKB gitu Surat ya. keterangan bebas Surat ya. keterangan Kan bebas. biasanya selama ini kalau nggak punya SKB dipotong Dipotong gitu ya. PPh, tapi untuk dividen yang dikecualikan dari PPh ini tidak perlu menggunakan atau melampirkan SKB begitu ya. Jadi otomatis ya. Otomatis Iya. langsung bisa dikecualikan dari objek PPh dan dilaporkan di SPT tahunannya gitu. Iya, untuk dividen yang tidak memenuhi, gimana sih pertanyaannya kalau misalnya dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi nih, itu bagaimana sih? Kalau tidak memenuhi ketentuan investasi tentunya kan tidak bisa dikecualikan sebagai Dikecualikan. objek PPh ya. Berarti kena PPh dong. Nah, dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi kriteria investasi, maka atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang PPh pajak penghasilan pada saat dividen tersebut diterima atau diperoleh. Jadi kena pajak kena ya. pajak lah istilahnya ya. Nah, pajak penghasilan yang terutang itu wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak dipotong Nggak ya ada dari pemotongan. misalnya Jadi pada saat nanti, RUPS atau apa enggak ya, jadi langsung Iya. kita Jadi kewajibannya setorkan berpindah ke orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang menerima dividen tersebut. Jadi apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan investasi sehingga dikategorikan sebagai objek PPh, maka silakan pajak penghasilan yang terutang itu untuk disetor sendiri ya kawan itu pajak. kapan disetorkannya? Nah itu paling lambat harus disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh, Mbak Uni. Gitu. Terus kalau untuk pembayaran atas PPh yang terutang atas dividen itu apa perlu mendapat validasi dari Dari kantor bank pajak gitu ya? atau gimana? Oh, nah untuk kawan pajak yang sudah melakukan penyetoran, melakukan pembayaran PPh yang terutang atas dividen dan telah mendapatkan validasi berupa NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, itu dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh, dianggap sudah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi tadi, tanggal pembayarannya. Nah, kawan pajak, kita sudah sampai nih kepada akhir pembahasan kita tentang dividen yang dikecualikan. Nah, dividen ini bisa disimpulkan menjadi dua bagian. Jadi ada dividen yang merupakan objek pajak dan ada dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, jadi sobat pajak, atas dividen yang dikecualikan dari objek pajak ini ketentuannya ada di pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh yang telah mengalami perluasan ruang lingkup dari yang sebelumnya tidak dapat dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dapat menikmati juga pengecualian objek pajak atas dividen yang diterima atau diperoleh tanpa syarat minimal penyertaannya 25%. Iya. Gitu. Jadi dapat kita lihat bahwa sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, sistem yang dianut dalam pengaturan pemajakan yang digunakan oleh Indonesia adalah classical system, di mana pemajakan dikenakan baik kepada perseroan maupun pemegang saham. Nah, hal ini mengingat kedudukan perseroan yang merupakan badan hukum terpisah dari pemiliknya sebagai pemegang saham. Gitu. Hal ini justru malah menimbulkan adanya pemajakan berganda karena atas penghasilan yang sama dikenakan pajak pada tingkat korporasi dan pada tingkat pemegang saham. Gitu. Sehingga untuk mendorong perilaku penghindaran pajak atas dividen seperti adanya praktek dividen terselubung, maka aturlah ketentuan tentang dividen yang dikecualikan dari objek pajak ini. Namun dapat kita lihat nih lewat ketentuan yang baru setelah Undang-Undang Cipta Kerja, itu pengaturan pemajakan mengenai terhadap dividen ini, negara kita jadi menganut sistem one tier system, mungkin ya kalau tadi classical system, Classical system. sekarang lebih ke one tier systems, di mana
antara perusahaan dan pemiliknya itu dikenai pajaknya hanya pada level korporasi saja. Betul. Jadi ketika penghasilan dari perusahaan itu dibagikan sebagai dividen pada pemegang saham, maka sudah tidak dikenakan pajak kembali dengan tentunya dengan berbagai persyaratan yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Jadi karena pengecualian dividen sebagai objek PPh ini mengalami perluasan ya, itu berarti kan ada potensi untuk menurunkan penerimaan negara ya. Kalau kita lihat secara sekilas seperti itu ya. Iya, berpotensi menurunkan penerimaan negara karena cakupan dividen yang dikecualikan dari objek pajak itu bertambah. Namun nih Mbak Uni, kebijakan ini tentu dimunculkan bukan tanpa alasan ya. Nah, ada maksud lain yang lebih besar tentang adanya dividen yang dikecualikan dari objek pajak ini gitu ya. Ya, yang pertama itu tentu saja untuk menghadirkan keadilan dengan memitigasi yang namanya tadi pemajakan ganda. Iya, betul, pemajakan berganda atas objek yang sama. Yang kedua, tentu saja untuk mendorong adanya pengalihan dividen yang diinvestasikan kembali untuk menggerakkan perekonomian, ya kan? Karena kan ada persyaratan harus diinvestasikan tadi ya. Nah, untuk yang ketiga, penghaspusan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri ya, untuk badan atau orang pribadi, itu bisa juga untuk memberikan ruang pendanaan dari luar negeri. Jadi kita membuka keran investasi ya. Betul, jadi dari kan luar negeri. betul. Jadi adanya pengalihan dana apabila memang PPI menginginkan dividen dari luar Indonesia itu dikecualikan sebagai objek PPh, maka syaratnya harus diinvestasikan di Indonesia. Maka mau nggak mau kan ada aliran dana dari luar ke betul. Dan diharapkan dengan itu pembangunan menjadi lebih luas lagi ya. Pengaruhnya. Betul. Nah, kemudian betul. Jadi harapannya sih pengecualian objek pajak terhadap dividen ini memang diarahkan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan perekonomian nasional dan mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia. Gitu, Mbak Uni. Waduh, cukup menarik juga ya pembahasan kita tentang dividen yang dikecualikan dari objek PPh ini. Betul. Semoga program Simadu On Air podcast KPPP Madua kita hari ini bisa bermanfaat dan memperdalam pengetahuan kita tentang perpajakan. Betul, itu tentu saja. Gimana Mbak ini? Kawan pajak mungkin perlu tahu juga saluran lain. Oh iya, betul nih kawan pajak. Untuk mendapatkan informasi terkini, kawan pajak selain dapat melihat channel YouTube KPPP Madua, juga boleh follow akun Instagram @kpppmadua dan juga punya layanan WA dan juga telepon. Kami mohon maaf apabila terdapat ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Uni dan